Salam damai dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus, kasih karunia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Hari ini Bishop ingin menyambung kembali pencerahan Bishop tentang kitab Yohanes, dan kali ini saya kutip bacaan ini daripada bab yang kedua kitab Injil Yohanes yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Dalam ayat 4, dalam bahasa English dikatakan, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. So, perkataan ibu di sini menuju kepada ibu kandung ataupun juga kepada kaum perempuan, nama kehormat kepada perempuan. Dan dalam hal ini, Yesus walaupun Maria itu ibu kandungnya, tetapi di dalam ayat 4 ini dia tidak sebut memanggil ibunya ini sebagai ibu kandung, tapi sebagai woman ataupun perempuan. Nah, ada sebab kenapa dia menyatakan demikian. Tetapi ini memang benar-benar terjadi pada hari ketiga di sebuah perkampungan yang bernama Kana di Galilea. Dan murid-murid Yesus, saya percaya waktu itu sudah berjumlah 12 orang, telah diundang ke majelis perkawinan itu. Bukanlah sesuatu yang unik mengundang sesiapa, dan apatah lagi Kristus ini sudah mulai dikenal pelayanannya dan mula menyatakan kemuliaannya lewat perbuatan mujizat yang supranatural, ya. So kita akan teruskan. Yesus datang dengan tujuan menghadiri majelis kawin, itu saja. Dan kita tahu sebagai kebudayaan perkawinan itu para tamu akan diundang. Kalau zaman dulu diundang, mereka membawa hadiah ataupun ucapan kata-kata tahniah, dan mempelai laki-laki dan perempuan, bride dan bridegrooms, akan menyediakan dan juga akan menerima tamu-tamu ini dalam majelis jamuan, makan dan minum. Dengan kata lain, dalam perkawinan ini sudah biasa. Ya,
bahwa keluarga perempuan, keluarga laki-laki dan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu sudah bersiap sedia. Makanan, minuman, dan sudah cukup. Mustahil mereka merancang tanpa mengetahui apa yang saya katakan perbelanjaan atau budget. Tapi dalam hal ini kita melihat Yesus datang hanya untuk menjamu dan menerima undangan mereka untuk makan dan minum dan mungkin merayakan pesta perkawinan. Jadi dia bukan di dalam posisi nak melakukan sesuatu ataupun memberitakan Injil pada waktu itu, tetapi hadir sebagai saksi, sebagai seorang yang dihormati dengan para muridnya. Nggak ada masa yang sesuai untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil dan melakukan pekerjaan Bapa, tapi ada juga masa kita itu adalah human being, boleh saya katakan, yang kalau diundang ke majelis itu atau sesuatu aktiviti, maka kita sebagai manusia sesama manusia menghormati undangan itu dan kita pergi ke majelis itu seperti orang biasa. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi tiba-tiba dikatakan dalam ayat 3, minuman yaitu yang paling tinggi nilainya dan yang dimestikan di dalam majelis perkawinan di Kana ini, yaitu minuman anggur. Nah, ada anggur manis. Kepada para tetamu yang meminum, yang tidak biasa mabuk ya, dan ada juga anggur yang kurang manis tapi terlebih-lebih alkohol, yang dianggap kebudayaan pada waktu itu tidak begitu baik. Yang terbaik adalah anggur yang manis, yang berkualitinya baik, mungkin baunya, kesedapannya. Ada berbagai-bagai kualiti anggur itu. Dan biasanya yang pada mulanya yang dikeluarkan untuk menjamu tamu adalah anggur yang kurang berkualiti, yang mungkin memabukkan, yang lebih alkohol, ya. Dan setelah habis, barulah anggur yang paling tinggi nilainya, yang berkualiti begitu, sebab tidak sama. Jadi dalam hal ini anggur yang berkualiti maupun yang tidak berkualiti rasanya sudah habis. Kita tidak tahu apa sebab. Mungkin karena undangan yang sedemikian, terlebih-lebih undangan, ataupun para tamu meminum terlalu banyak anggur. Jadi anggur itulah pemanis. Anggur itu adalah satu daripada minuman yang menarik perhatian para tamu di dalam majelis-majelis perkawinan di dalam masa Yesus. Jadi ayat 3 dikatakan mereka kekurangan anggur ini. Bahkan ibu Yesus yaitu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan kalau kehabisan anggur itu satu situasi dan keadaan di mana itu amat membawa kemaluan kepada tamu, kepada keluarga. Bahkan itu membuatkan tamu itu menilai kekurangan mempelai laki-laki dan keluarganya melalui stok anggur itu tidak ada. Jadi itu membawa kemaluan atau malu besar, ya, di mana mempelai itu atau keluarga itu tidak mampu, tidak berkemampuan, tidak ada yang dipanggil
lebihan atau stok atau emergency stock ya. Jadi mereka kehabisan anggur. Tapi tamu-tamu masih menjamu dan masih mencari minuman. Dan inilah situasi mempelai muda ini. Sehingga mereka tahu, dan saya percaya terutamanya perempuan-perempuan yang mungkin volunteer menjamu tamu-tamu itu dengan minuman anggur, mereka tahu kehabisan. So, Ibu Maria datang kepada Yesus. Sebab dia tahu dia adalah anak Allah, dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Yang boleh memberi jawaban. So dia datang dan dia katakan, mereka kehabisan anggur dan ayat 4, Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Perempuan. Ya, atau ibu. Jesus said unto her, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Saatku, jamku, belum tiba. Maksud dia melakukan pekerjaan Bapaknya di surga. Melakukan kehendak Bapa. Pekerjaannya. Sebab masa itu adalah masa dia menerima undangan ini dan dijamu makan dan minum. Bukan masa untuk dia bekerja. Maksud dia saatnya belum sampai, maksud dia bukan masanya untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi masa rehat dan menikmati ya juadah, makanan dan minuman dan merayakan bersama-sama majelis ini. Itulah Yesus katakan ini bukanlah sesuai, bukan masanya. Tetapi ayat 5. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus, kamu lakukan saja. Jadi dalam ayat 6 dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Harus kamu tahu, Yahudi ini penuh adat. Dan itu adalah hukum-hukum adat. Hukum Taurat Musa yang dipanggil ceremonial law. Adat istiadat yang telah dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi sejak zaman Musa. Dipanggil ceremonial law. Dan tempayan ini disediakan untuk pembasuhan. Maksudnya air untuk membasuh tangan atau kaki mereka. Ya. Inilah tempayan, ada tempayan. Dan masing-masing tempayan ini, 6 tempayan ini boleh mengisi 2-3 buyung. Ya. Dalam bahasa Inggris, there were set there 6 water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Mungkin gallon lah, 2-3 gallon air boleh diisi. Banyak itu. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. So dalam bahasa sains, air itulah H2O. 2 oksigen, 2 hidrogen, 1 oksigen, H2O. Itulah nama sains untuk air, molekul. 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen, H2O, air, cecair. Dan kena mendengar nasihat Maria, pelayan-pelayan ini siap mendengar apa yang bakal Yesus katakan. Dan Yesus berkata, isilah
tempayan, 6 tempayan itu. Memang banyak itu. Penuh dengan air. Tuhan tidak menyatakan apa yang dia akan lakukan terhadap air itu. Pernyataan Yesus, kadang itu dia melakukan sesuatu yang di luar logika kita dan kemampuan kita berpikir apa yang dia mau buat. Tetapi beri dia masa. Jadi instruction atau arahan pertama dia katakan, penuhilah, isilah tempayan ini penuh dengan air. Jangan setengah, tapi penuh. Dan selepas itu dia diam. Dia melihat kesetiaan para pelayan dan mereka melihat siapa yang memerintahkan ini dan berkata, mereka melihat dia adalah Yesus Kristus. Dan mereka tahu dia adalah seorang yang dihormati karena bersama murid-muridnya. Berarti orang di situ sudah mengenal dia sebagai rabbi, seorang pengajar, seorang pemimpin. Dan mereka menghargai tanpa prejudis, tanpa soal berpikir banyak. Dikatakan dalam ayat yang seterusnya, mereka mulai mengisi. Ya. Mereka pun, ayat 7, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka isi 6 tempayan itu. Nampak enggak? Tempayan itu dan air yang seharusnya digunakan untuk mencuci kaki para tamu atau mencuci tangan sebelum mereka masuk ke rumah. Tetapi Yesus menggunakan kesempatan itu dan kebetulan ada bekas tempayan ini untuk melakukan sesuatu yang dipanggil mujizat. Mujizat atau miracles. Yaitu sesuatu yang supernatural. Mujizat adalah satu daripada karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia daripada ilahi. Yang mana karunia mujizat adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, luar daripada kuasa fisik atau natural. Ya. Yang tidak boleh dilakukan dengan kekuatan manusia. Tetapi mujizat itu adalah tindakan ilahi daripada Allah. Dan kita tahu sebagai seorang pelajar Alkitab bahwa mujizat itu adalah satu daripada 9 karunia atau pemberian ilahi dari Roh Kudus. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman. Ya. Banyak. Ada 9 manifestasi kuasa. Manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam Kristus. Jadi dia bergerak di dalam urapan dan kuasa Roh Kudus untuk berbicara dan melakukan sesuatu. Sebab Allah menyertai Yesus. Roh Kudus menyertai Kristus. Sebab dia nabi. Dan apa yang dia katakan akan terjadi. Salah satu daripada jabatan Kristus, Yesus adalah nabi. Dan seorang nabi itu apabila dia berkata sesuatu atau bernubuat, itu pasti terlaksana. Karena roh kenabian itu ada. Roh Kudus itu ada di dalam hidup Yesus. Tapi mari saya beritahu, dia lebih daripada nabi. Dia adalah penjelmaan Allah, yaitu firman. Saya harus peringatkan kembali Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya firman, logos. Yang ditulis oleh para Musa dan Nabi akan kedatangan ini. Dia adalah logos. Logos ini bersama-sama dengan Allah. Datang dari Allah.
Dan logos ini atau firman ini adalah Allah. Dan firman ini telah menjadi manusia dan kita melihat Yesus Kristus ini. Jadi dia adalah utusan dari surga. Dia adalah suara dari surga. Dan dia bersuara atas kuasa urapan mandat daripada Roh Allah itu. Bekerja melalui dirinya karena Roh Kuduslah yang menjadikan dia menjadi anak manusia dan anak Allah. Jadi dia dalam urapan Nabi itu berkata, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan ayat 8 lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang setelah penuh, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Atau master ceremony, pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Dalam bahasa Inggris, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bear it. Mereka cedok, tidak tahu di dalam tempat lah ya. Mereka cedok air itu. Air. Ya, bukan anggur, tetapi air biasa. Dan mereka mengikuti. Sebab Yesus dalam posisi nabi. Dia hanya mengucap, pasti terjadi. Itulah jabatan kenabian Kristus. Tidak ada satupun perkataan yang akan jatuh ke tanah. Maksud dia, dalam bahasa Inggris, not even one word will fall to the ground. When a prophet speak, it shall come to pass. Because the person is a prophet of God. The oracles of God. Dia adalah nabi yang mana Roh Kudus ada di atasnya. Di dalamnya bekerja. Dan bila dia mengeluarkan perkataannya, apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Jadi dia cedok air. Dan saya percaya Yesus tahu bahwa air itu harus mendengar ucapan seorang nabi untuk berubah menjadi anggur. Yesus berkeinginan, Yesus tahu keperluan pengantin laki-laki dan perempuan itu saat itu adalah anggur, bukan air pencuci. Dia tahu mereka ada masalah kehabisan air anggur. Ibu Yesus sudah menceritakan itu kepada Yesus dan dia tahu keperluan manusia waktu itu. Mereka perlukan mujizat atau mereka perlukan air anggur dan bukan air biasa. Jadi kita melihat di sini dalam niat Yesus, dalam ucapan Yesus, dia hanya berpikir untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu harus ada anggur. Dan dia mulai mengambil benda yang biasa ataupun liquid, cecair biasa, yaitu air. Harus ada sesuatu yang perlu Yesus terima untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dalam hal ini, air. Dan tempatnya, tempayan. Setelah penuh, dan Yesus katakan, cedok. Cedok. Dia tidak katakan cedoklah air itu, dia katakan codoklah. Dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan pelayan-pelayan ini mencodok air itu di dalam satu tempat dan membawa kepada pemimpin pesta. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Lihat, dari air menjadi anggur. Pernah Anda nampak enggak? Mujizat seperti ini. Air berubah menjadi anggur. Water turn into wine. Water turn into liquid wine. Rasa air tidak sama dengan rasa anggur. Tetapi
pemimpin pesta atau master ceremony itu, bila dia mengecap atau meminum air itu yang telah menjadi anggur, dia merasa anggur, bukan air. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ayat 9 ya. Lalu pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepada mereka, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Nah, ini yang saya katakan nilai. Ada nilainya yang terbaik. The quality of the wine. Dia katakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Ada quality anggur itu, yang mahal dan yang kurang mahal. Jadi untuk menjamu tamu, biasanya mereka menjamu tetamu itu dengan quality anggur yang terbaik dulu. Yang tinggi, yang mahal. The value of the wine. Dan master ceremony ini pesta katakan, setelah mereka puas barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. You see? Pelajaran yang saya pelajari, kalau Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus melakukan sesuatu, dia melakukan itu dengan kualitas yang tinggi, high value. Dia tidak, pekerjaan Tuhan dalam mujizat itu bukanlah sesuatu yang rendah nilainya. Dan produk yang dihasilkan daripada kuasa mujizat Tuhan itu adalah produk yang tinggi nilainya. You can see when Jesus turned the water into wine, it was the highest quality of wine, not the lowest one. Because that is the nature of God, the best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik, yang number one, yang nomor satu, kualitinya itu. Apabila Anda membawa persembahan di hadapan Tuhan, apabila Anda memberikan yang terbaik, percayalah, Tuhan akan membalas kita dengan memberikan yang the best, yang terbaik. Apabila Anda memilih melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, maka Dia juga akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan Anda. Sehingga pemimpin pesta itu berkata, this is the best, the most highest quality anggur yang terbaik sampai sekarang. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, tapi yang nomor 1, yang paling baik. Haleluya. Saya mau menginginkan yang terbaik. Quality yang terbaik. Dan saya tahu bila Tuhan menjawab doa dan melakukan mujizat dalam kehidupan saya dan Anda, itu yang terbaik. Quality yang terbaik seperti anggur ini. Dan dikatakan dalam ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, di kampung ya, Kana, daerah Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, thus beginning the miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believe on him. Miracles is the manifestation of his ability
His divine ability. It is the glory of Christ. Kemuliaan telah menyatakan kemuliaannya bahwa tindakan Kristus itu lain daripada yang lain. Bahkan di luar logik kita, bahkan melanggar hukum alam. The law of science, the law of nature. Kalau Anda bertanya, it is impossible, bahasa Inggris bilang. Mustahil air menjadi liquid wine, menjadi air anggur yang manis dan yang sedap. Sebab air memang yang terbaik, komponen yang diperlukan oleh badan kita, tetapi anggur adalah sesuatu yang diambil daripada buah anggur sebagai perasa yang harus dinikmati. Sebab kalau tidak ada anggur, pesta itu tidak akan meriah. Itulah adat istiadat perkawinan pada waktu itu, harus ada anggur. Dan mengubah air menjadi anggur secara saintifik, secara logik, mustahil. It's impossible. But if it happened, it is what we call divine, supernatural works of God. Kuasa mujizat yang melanggar hukum alam. Air berubah menjadi anggur adalah pekerjaan daripada pencipta langit dan bumi. Yang boleh mengubah, kalau dia boleh menciptakan manusia Adam dan Hawa, Adam dari debu tanah kepada manusia makhluk hidup, apatah lagi benda-benda di muka bumi ini. Air berubah menjadi anggur. Itulah mujizat yang dilihat oleh para pelayan-pelayan maupun Ibu Yesus maupun murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa Kristus ini adalah nabi, adalah Mesias, dan murid-murid itu percaya kepada dia. Amin. Dan dikatakan dalam ayat 12, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya. Setelah majelis perkawinan itu mereka pergi ke satu kampung lagi yang dipanggil Kapernaum, dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari. Dalam bahasa Inggris, after this he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciple, and they continued there not many days. Saya mau memberi nota di sini, dikatakan Ibu Yesus dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya selesai di perkawinan di Kana. Ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, dan murid-murid Yesus pergi ke satu lagi kota atau daerah atau kampung yang dipanggil Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Dari ayat ini saya membuat penilaian bahwa rupanya Yesus itu ada saudara-saudara. Ada orang berkata, itu adalah cousin, sepupu. Tapi kepercayaan saya dari membaca kitab lain, Markus, Lukas, adalah saudara-saudaranya yang betul-betul adiknya. Adiknya laki-laki dan adiknya perempuan. Berarti Maria dan Yusuf telah melahirkan anak setelah kelahiran Yesus. Itu menjadi satu hal yang lumrah. Dikatakan kelahiran Yesus itu mujizat. Setelah dia lahir dan sewaktu dia mengandung, Maria mengandung, dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Itu yang Alkitab katakan. Tapi setelah Maria melahirkan Yesus,
dan menjadi suami istri adalah sesuatu yang natural. It is a natural thing for Joseph to sleep with his wife Mary. Yang biasa. Yusuf menjadi suami Maria dan mereka tidur sama-sama dan melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Yesus memiliki adik laki-laki dan adik perempuan daripada Maria dan Yusuf. Itu fakta di dalam Alkitab, bukan sekali. Kalau Anda membaca Matius, selain Matius, Lukas, Markus, 4 kitab Injil ini, Anda akan temukan bahwa Tuhan Yesus memiliki saudara biologi, laki-laki dan perempuan. Ya. Dan ada di antara saudara Yesus itu atau adiknya bernama Yakobus atau James. Dialah yang menulis surat yang dipanggil Yakobus. Ya. Atau dalam bahasa lain, nama lain Yudas. Bukan Yudas Iskariot. Yakobus, surat Yakobus. Dia adalah saudara kandung Yesus yang menjadi murid Kristus. Adik laki-laki lah begitu. Nah, ini harus kita tahu sebagai seorang pelajar kitab. Kita harus tahu sebab ada agama yang mengatakan, atau sekte Kristen yang mengatakan dia adalah anak tunggal dan Maria tidak ada anak lagi. Nah, as a natural human being, a husband to the wife, is natural for them to have children. Itulah kebenarannya di sini dalam ayat 12. Ya. So, Yohanes bab kedua ayat 12. Inilah sedikit penjelasan saya daripada bab kedua ini tentang perkawinan di Kana, dan saya berharap Anda yang mendengar pengajaran ini mulai mendalami dan memahami bahwa Tuhan boleh melakukan mujizat. Ini kesimpulan saya. Dalam hidup Anda, meskipun Anda berada di end of the road, bahasa Inggris katakan. Tidak ada lagi, sebab pesta tengah berlaku. Mana ada masa lagi untuk menyimpan anggur. Tetapi pada saat-saat kritikal seperti ini, dan Anda datang kepada Tuhan, dan berseru kepada namanya, kepada Bapa di surga, dan mohon pertolongan Tuhan pada saat-saat kritikal. Di situ kau akan melihat Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Dalam hidup Bishop selama 40 tahun, satu-satunya mujizat yang Bishop lihat, banyak mujizat, tapi yang terbesar adalah ketika saya pergi mengunjungi rumah sakit besar Queen Elizabeth Hospital di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Seorang pasien yang terlantar dan ada laporan dia stomach cancer. Cancer. Tahun 80-an tidak ada obat. Dan saya mencabar anak muda ini dari bangsa Murut. Satu saja perkara bisa terjadi. Saya katakan, engkau disembuhkan oleh kuasa mujizat Tuhan. Ataupun kamu tahu kan, cancer tetap kau akan meninggal. Saya sempat bertanya nurse waktu itu, jurawat. Dan dia bertanya, apakah kamu saudaranya? Saya katakan, enggak, tapi teman. Dia katakan, dokter mau dia dihantar pulang. Karena tiada, sebab cancer itu sudah merebak ke seluruh badannya. Dia muntah-muntah dan dia tidak dapat makan dan dia bergetar-getar di situ, liver cancer. Dan dihantar pulang karena sudah tidak dapat disembuhkan. Cancer itu sudah merebak dan diberi masa maybe 4-5 bulan. Tapi saya mentumpang tangan. Saya teringat perkataan Yesus dalam Markus 16. Mereka akan menumpangkan tangan kepada yang sakit dan mereka akan disembuhkan. Ini saya nampak sendiri. Dan saya tumpang tangan. Dan saya katakan, Tuhan, saya percaya dengan imanku.
mujizat akan terjadi. Dan di dalam nama Yesus Kristus, luka-luka Yesus engkau telah sembuh. Saya kutuki engkau kanker. Dan getaran itu berhenti. Dan dia bangun. Saya panggil istrinya untuk cari makanan. Dan dia makan dengan begitu lahap. Itu kejadian hampir 40 tahun yang dulu. Hari ini, orang itu menjadi pastor jemaat, gereja. Menjadi hamba Tuhan. Entah dia ingat saya atau tidak, itu saya tidak kisah. Sudah sembuh. Sudah hampir 40 tahun saya lihat dia. Anak dia membesar. Dia jadi gembala jemaat. Dia pergi sekolah Alkitab. Di Sabah. Dan kadang pernah bertemu dia berapa tahun yang dulu. Dia panggil saya saudara. Dan dia bersaksi Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Roh Kudus menggunakan hidup Bishop waktu itu untuk pergi ke melawat dia di rumah sakit besar. Bukan suku saya lagi, suku Murut, saya Kadazan. Tapi karena Roh Kudus memimpin saya menumpang tangan pada dia. Hari ini, 2025, dia masih hidup. Dia menjadi gembala, dia menjadi pendeta, dia menjadi gembala untuk gereja. Saya tidak kisah dia tidak ingat saya kah? Sebab dia bersaksi, dia tidak sebut nama saya sudah. Dia sudah berusaha untuk melupakan bahwa kalau bukan saya datang kepada dia dan tumpang tangan, dia tidak akan disembuhkan. Cancer, liver cancer. Itulah maksud saya. Saya cabar dia bertobat. Berseru kepada nama Yesus. Dan saya akan berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan waktu itu dia disembuhkan. Keesokan harinya saya pergi tengok rumah sakit itu, dia sudah tidak ada di katilnya. Saya bertanya, jurawat. Dia katakan, oh dia sudah pulang. Dipulangkan. Tidak dibedah, tidak ada kemo, tidak ada. Sebab tiada harapan. Itu lebih kurangnya hampir 30 tahun yang dulu. Hari ini saya lihat dia di Facebook. Di Facebook, video, dia masih hidup. Saya kenal orang itu karena dia pernah, setelah dia disembuhkan, dia pernah menjadi murid Bishop selama 2-3 tahun. Sebelum kami berpisah dan dia pergi sekolah kitab dan akhirnya dia menjadi gembala atau ya pastor di dalam sebuah gereja. Saya kenal orang itu dan keluarganya juga bertobat karena mujizat itu. Dia buka gereja di Tenomnya, di Sabah. Itu saja mujizat yang saya lihat. Bila mana Anda berada di ujung sana, bila engkau berseru kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami suami istri pun kami melihat orang yang sudah koma. Dan kami perintahkan di dalam nama Yesus bangun, bangkit. Dan orang itu sembuh. Bukan karena kuasa kami tetapi Roh Kudus dalam hidup kita. Dan janji Kristus akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Mereka akan tumpang tangan kepada orang sakit. Kita hanya melakukan untuk menyatakan bahwa kuasa Kristus itu nyata dan hidup dan masih terjadi hari ini. Asalkan orang itu percaya dan bertobat dan menerima dengan iman tanpa keraguan-raguan. Seperti pelayan-pelayan ini. Bila Yesus memerintahkan begini, dia ikut. Karena kesetiaan dan ketaatan pelayan itu mengisi air ke tempayan 6 tempayan ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi pada saat kita taat melakukan sesuatu yang mustahil secara logika. Mungkin pelayan ini bilang ini air biasa. Tapi sekarang cedok, bawa kepada pemimpin pesta. Dan mujizat. Mereka melihat mujizat. Para pelayan itu melihat. Para murid Tuhan itu melihat. Dan orang boleh merasa mujizat itu. Dengan minum air 6 tempayan. Dan mereka puas. The best of the best. Tuhan melakukan yang terbaik. Haleluya. Tuhan memberkati kita ketemu dalam bab dan ayat yang seterusnya. Amin.